Jadi yang dituliskan di nama peserta jangan dikurangi, jangan ditambahkan ya. Misalnya S24 sekian strip 00 terus angka. Kasih tanda bintang biar lucu, biar bagus. Jangan, nanti akan dibaca ya. Kemudian saya nggak suka strip, katanya saya kasih titik aja. Jangan ya. Jadi apa yang tertulis itu kita pindahkan ya. Kemudian tempat tanggal lahir silahkan ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki, di sini alamat rumahnya, HP-nya, kemudian di sini nomor alamat emailnya. Nah, di sini pilihannya relawan LKS dia sebagai apa nih? Ini relawan manajerialnya dia tidak masuk ke atas, ke bawah. Ya. Nah, dia adalah sebagai tenaga pelaksana pelayanan. Ya. Nah, nanti seyogianya yang dia ceritakan adalah bagaimana kegiatan-kegiatan dia sebagai yang memberikan layanan pada LKS. Lanjut, ini harus diisi ya Bapak Ibu ya, jangan dikosongkan. Nah, riwayat pendidikan dimulai dari tahun terakhir. Misalnya dia 2024, dia jenjang pendidikannya S2, program studinya manajemen publik, nama lembaga pendidikannya Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, di sebelah keterangan ini sebaiknya dituliskan, tapi ijazahnya di copy aja, simpen aja di situ biar gampang ya. Oke, lanjut. Nah, 2020 dia S1, program studinya apa? Terus sampai ke SD ya. TK nggak usah lah ya. TK-nya kan nggak lulus ya, nggak usah diisi. Nah, terus riwayat pekerjaan ini juga sama, dimulai dari tahun terakhir. Misalnya 2022 sampai sekarang pekerjaan sebagai bendahara, jabatan bendahara LKS, LKS-nya mana ya. Ini saya mengarang bebas ya, jadi mungkin orangnya nggak ada juga ya. Kemudian yang 2019-2022 sebagai pernah menjadi guru, jabatannya wakil kepala sekolah, misalnya di SMA Al-Hasbi, atau ada nggak teman-teman? Ya, nah ini pelatihan yang sudah diikuti sama dari 2023. Pelatihannya apa, penyelenggaranya siapa, sebagai apa dia, sebagai peserta, lama waktunya, keterangannya, mendapatkan sertifikatnya upload taruh di situ, ya. Oke, lanjut. Pengiriman dalam organisasi sosial, ya, pengalaman dalam organisasi sosial, yaitu dia pernah jadi ini adalah kebetulan ini Muhammadiyah ya. Contohnya dia pernah di MPKS wilayah Muhammadiyah. Oke. Skill-skillnya ya. Kemudian penghargaan. Nah, kemudian penghargaan juga sama, di sini ada dia penghargaan pernah menjadi karang taruna terbaik. Apa meskipun dia pengurus LKS, kemudian sebagai karang taruna nggak masalah ya, dituliskan. Nah, kemudian dari situ kita akan masuk ke deskripsi praktik. Nah, deskripsi praktik ini saya ngirimin linknya dulu. Deskripsi praktik di sini adalah pilih salah satu aktivitas yang paling dikuasai atau di sini sering dilakukan. Ya. Ini jadi formulanya 5W1H ya. Apa, what, siapa, kapan, dan di mana, mengapa, dan bagaimana ya. Ini contohnya aja. Nanti ini saya share, silakan untuk dipelajari, tapi tidak dijadikan itu ya. Bedain karena kasusnya kan pasti beda. Ya. Di sini misalnya who, apa nama awardnya, apa nama kegiatannya ya. Kalau who itu siapa, tadi penerima nama manfaatnya, siapa yang terlibat, where-nya di mana, kegiatan, why-nya alasan melakukan kegiatan tersebut ya. Oke. Sampai sini ke bawah lagi. Ini bagaimana jalannya, how-nya ya. Jadi prosesnya ada hambatan, kemudian bagaimana mengatasi hambatan tersebut. Ya, contohnya ke bawah nih. Misalnya di sini akan diambil pelaksanaan pelayanan sosial bagi lansia di LKS atau panti sosial apa? Contohnya ya. Apa yang word-nya? Ceritakan misalnya
Pelayanan sosial bagi lansia di panti sosial mencakup berbagai kegiatan dan layanan untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, psikologis, dan sosial mereka. Ini termasuk perawatan medis, ya, kegiatan rekreasi, terapi fisik, mental, serta pendampingan dalam kegiatan sehari-hari. Ini sebetulnya yang ingin dia ceritakan adalah gambaran tentang LKS-nya. Dia mau menceritakan ini. Gak apa-apa, boleh karena dia ada aktivitas yang dilakukan. Di sini ada kegiatan pelayanannya. Siapa nih? Pelayanan sosial bagi lanjut usia diselenggarakan oleh staf atau relawan yang terlatih dalam merawat. Jadi akan menceritakan tentang bagaimana pelayanan kepada lansia yang dilakukan oleh teman-teman relawan atau staf yang ada di LKS tersebut. Terus di sini cerita, kemudian kapan ini bicara ya, kapan pelaksanaannya, di mana, mengapa dilakukan, tujuannya adalah memberikan lingkungan yang aman, nyaman, gitu ya. Silakan diceritakan. Ke atas dulu sedikit Pak. Nah, bagaimana itu ceritakan, kenapa sih harus dilakukan kegiatan ini? Nah, di sini ceritakan pelayanan sosial bagi lansia di panti dilaksanakan pendekatan yang holistik dan terpadu. Staf dan relawan terlatih bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan individu setiap penghuni. Jadi ceritakan di sini bagaimana ceritanya ya. Lanjut, hasilnya seperti apa? Nah, kalau mau pakai kesimpulan, silahkan pakai kesimpulan. Tanda tangan, tanggal, ya, nama jelas. Nah, itu salah satu contohnya. Ini contoh saja. Mungkin nanti Bapak Ibu akan menuliskan yang lebih sederhana yang memang biasa dilakukan. Misalnya ada kegiatan lomba atau penanganan tadi anak yang misalnya tidak pernah mau mandi, itu maksudnya jangan harus terlalu tinggi maksud saya. Hal-hal yang sederhana yang menunjukkan kegiatan kita itu yang bisa kita sampaikan. Kalau kebetulan yang ikut mendaftar adalah yang biasa memasakkan untuk anak-anak. Nah, mungkin dia bisa cerita bagaimana pada saat dia akan masak apa nih, apa yang dia lakukan, koordinasi bahasanya. Ya komunikasi lah dengan pimpinan, dengan ketua atau dengan siapa, bahwa